Halo semuanya, kenalin nama saya Torik Alfat dari Ilmu Komunikasi 2B. Oke, kali ini saya kayaknya bakal sedikit bercerita dan juga sharing-sharing tentang apa itu design thinking. Kenapa sih saya tertarik untuk bahas design thinking? Kayaknya nih yang kalau teman-teman pertama kali ngedengar atau ngeliat design thinking itu apa, pasti kepikirannya bahwa design thinking ini kayaknya ini hal-hal yang ada di dalam dunia desain atau desainer biasa pakai. Nah, saya pengen ngebahas ini karena ternyata design thinking ini bukan untuk desainer saja, tapi ini untuk semua orang. Bahwa ternyata di planet ini, di dunia ini ada sebuah metode problem solving yang emang bisa ngebantu banget sih sebenarnya. Kenapa kayak design thinking ini jarang dikenalin sama orang-orang awam atau orang-orang di luar desainer? Karena sebenarnya memang pada awalnya design thinking ini adalah hal-hal yang digunakan untuk mempercepat proses kerja seorang desainer. Tetapi dalam prosesnya ternyata ini bisa digunakan oleh banyak orang. Nggak menutup kemungkinan siapapun bisa pakai ini. Contohnya, gimana sih cara kita buat menyelesaikan sebuah masalah di dalam sebuah komunitas atau di dalam sebuah perkumpulan, atau mungkin bagaimana cara kita mahasiswa untuk bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen yang mungkin sangat banyak ya. Dan di design thinking ini ada 5 fase. Yang pertama ada fase empati. Apa sih yang dimaksud empati? Bahwa kita diharuskan untuk berempati dengan lingkungan sekitar kita. Ada masalah apa sih lingkungan sekitar kita, atau ada hal apa sih di sekitar kita. Ini harus bisa kita tajemin nih si insting empati ini, bahwa kita bisa merasakan apa yang hal-hal di sekitar kita rasakan juga, karena ada perbedaan mendasar kan antara empati dan simpati. Kalau simpati kita merasa iba atau mungkin kita ingin ada rasa kasihan. Kalau empati ini kita merasakan hal yang sama, berusaha merasakan hal yang sama apa yang hal-hal di sekitar kita rasakan. Nah, di fase ini ada yang namanya fase defining. Nah, di fase defining ini kita mendefinisikan masalah yang sudah kita dapat tadi sebelumnya di fase empati atau hal-hal yang kita dapat sebelumnya. Nah, di sini kita mencoba definisikan, kita coba breakdown masalah ini tuh kayak gimana, karakteristiknya kayak gimana. Lalu yang ketiga ada yang namanya ideasi atau ideating. Nah, di sini kita diharuskan untuk mencoba dig deeper kreativitas kita, bahwa ide-ide itu bisa keluar untuk menyelesaikan masalah yang tadi. Setelah kita udah tahu masalahnya apa, lalu kita udah observasi lagi lebih lanjut di defining tadi. Lalu di sini kita mencoba keluarkan semua ide apapun. Termasuk ide yang paling konyol sekalipun. Sesungguhnya nggak ada ide yang konyol, nggak ada ide yang jelek, nggak ada ide yang salah. Yang salah hanya ide yang dikeluarkan di saat yang tidak tepat. Lalu yang keempat ada yang namanya prototyping. Nah, di sini prototyping ini kita mencoba dari setelah tadi fase ideasi itu kita sudah menemukan ide yang paling gongnya nih, kita punya ide besarnya, main idenya, baru kita coba nih bahwa kayaknya harus dilakuin kayak gimana sih, harus kita bikin kayak gimana nih idenya, eksekusinya kayak gimana, implementasinya kayak gimana. Setelah kita menemukan pola itu, kita menemukan metodenya, kita harus kayak gimana, baru tahap yang terakhir adalah testing. Nah, testing ini kita coba tes bahwa hal-hal yang masalahnya udah dapat, definisinya udah juga, kita udah tahu semua masalahnya, dan kita udah mencoba mencari ide terbaiknya dari macam-macam ide yang udah kita keluarin, otak kita dikuras, kita udah dapat nih, kita coba tes.
hasilnya kayak gimana. Di situ itu semua adalah, dan itu semua bisa kita namakan adalah satu iterasi atau satu perputaran. Lalu setelah testing kita lihat apakah berhasil ataukah tidak. Nah, setelah itu semua kita harus juga ada yang namanya, sebenarnya ini bisa digunain sama teman-teman atau enggak. Cuman ini ada yang namanya design challenge. Apa itu design challenge? Jadi kita mencoba merangkai sebuah kata seperti bagaimana kita bisa dalam tanda kurung kata kerjanya apa, lalu ditambah untuk siapa, ditambah sehingga apa perubahan yang diharapkan. Jadi contoh kecilnya seperti ini. Salah satunya mungkin kalau misalkan teman-teman bingung, salah satu contoh hal kecil yang ada di dekat dengan kita, yang sehari-hari mungkin kita rasain adalah bagaimana kita bisa mengatur jam tidur mahasiswa agar mendapatkan tidur yang lebih berkualitas. Itu contohnya dari sebuah masalah, dan ini tuh ada di tengah-tengah fase definisian masalah. Ini adalah salah satu hal yang bisa trigger untuk bisa munculkan ide-ide kita. Kita keluarin ide-idenya, setelah ini semua terjawab, baru kita coba dari prototype dan testing. Oke, mungkin itu saja untuk, mungkin itu kurang lebih overview tentang apa itu design thinking. Dan ternyata design thinking itu bukan hanya untuk orang-orang yang kerja di dunia desain atau bergelut di dunia desain, tapi ini bisa dipakai oleh semua orang. Semoga membantu.